Salam saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang begitu membangun rohani kita. Karena sering saya dipertanyakan oleh umat atau jemaat, Bapak Pendeta, Pastor, kenapa sih orang-orang yang melakukan curang atau tipu daya, penipuan, kemunafikan, kok mereka hidupnya aman-aman saja? Nah, saya mengambil satu landasan firman Tuhan untuk menjawab itu, bagaimana tindakan kita atau sikap kita menghadapi situasi seperti itu. Mari kita lihat Mazmur 37, berjudul firman Tuhan pada hari ini, jangan engkau marah atau iri terhadap orang jahat. Jangan engkau marah atau iri terhadap orang jahat. Mazmur 37, judul perikopnya kebahagiaan orang fasik semua, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang membuat curang. Ayat yang kedua, ini jawabannya, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Seperti rumput, mereka akan lisut. Ayat ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Nah, ini jawabannya kedua. Ia akan bertindak. Ayat yang keenam, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ayat yang ketujuh, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah kepada orang-orang yang berhasil dalam hidupnya karena orang yang melakukan tipu daya. Jangan marah. Jangan marah. Ya, jangan marah. Ayat ke-8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah lagi, sekali lagi. Dan itu hanya membawa kepada kejahatan. Jangan marah. Ayat ke-9, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Yang ketiga jawaban, akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ayat yang ke-10, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ada 4 jawaban Tuhan. Saudara, memang kita kadang-kadang bingung ya. Termasuk saya juga dulu juga bingung. Kenapa sih orang-orang yang melakukan tipu daya, orang-orang fasik ya, kok semakin sehat, segar ya, berhasil hidupnya. Kelihatannya Tuhan kok gak melakukan sesuatu, kelihatannya. Tapi firman Tuhan ada jawaban hari ini. Jangan marah, jangan iri hati, jangan panas hati melihat mereka. Karena apa? Pertama tadi, mereka akan lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Saya akan memberikan jawaban yang pertama. Kita mau sabar. Kenapa? Dan firman Tuhan mereka gak lama. Umur mereka juga berapa tahun sih saudara? Secara umur aja mereka terbatas. Tidak akan lama kejahatan yang mereka lakukan. Tidak akan lama. Akan lisut juga, mereka kan tua. Ya. Kalau udah tua, apa yang dinikmati lagi? Dan akhirnya hidupnya sengsara. Ya. Yang kedua tadi jawabannya Tuhan, yaitu Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Dia akan bertindak. Tuhan akan melakukan suatu tindakan. Kita nggak bisa tahu kapan Tuhan akan bertindak.
Dan apa tindakan Tuhan kita juga nggak tahu. Ya. Itu urusan Tuhan. Supaya kau tenang hatimu, kau nggak usah urusin mereka. Biarkan saja, biar Tuhan yang bertindak. Tuhan yang bertindak. Jadi kita nggak usah panas hati, saudara. Melihat orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang kemunafikan, orang-orang fasik seperti itu. Ya. Kelihatannya mereka berhasil, sukses. Kelihatannya, tapi lihat Tuhan akan bertindak. Ya, saya pernah tahu. Ya, itu pernah tahu. Ada dulu orang di kantor saya. Dia tipu daya, dia lakukan kejahatan. Wah, kelihatannya berhasil sama pimpinan yang tertinggi. Sepertinya dia berhasil, dia diangkat. Malah naik jabatan, naik posisi. Tapi terjadi, saudara. Apa yang terjadi? Nggak lama. Pagi-pagi dibaca koran, dia mati. Dan saudara tahu apa banyak hal yang saya lihat. Istri dan anaknya sekarang hancur. Hancur, saudara. Yang dulu hidupnya mewah, sepertinya tidak bandingnya lah, kaya. Tapi itu terjadi. Setelah beliau meninggal, anak istrinya yang biasa pakai mobil mewah, akhirnya naik kendaraan umum, saudara. Cukup menyedihkan, mengerikan kalau saya, bukan hanya menyedihkan, mengerikan. Tuhan kalau sudah bertindak mengerikan. Saya pernah melayani juga. Orang itu dengan kekuatan dunia pakai dukun memang di suatu instansi pemerintah pada saat itu untuk mendapat jabatan salah satu direktur itu nggak gampang, saingannya berat. Dia pakai kekuatan magis dan akhirnya saudara di akhir hidupnya susah, untuk meninggal pun susah karena begitu banyak jimat-jimat atau benda-benda berhala dalam hidupnya. Dan saya berdoa pada saat itu. Dan berat sekali saya. Berat sekali. Karena apa yang terjadi waktu saya berdoa, peperangan terjadi di awan. Terjadi peperangan. Di langit terjadi peperangan selama 1 jam. Dan puji Tuhan, meninggallah 4 jam kemudian. Saudara, apa yang terjadi? Setelah beliau meninggal, menyedihkan. Keluarganya jatuh miskin, saudara. Semua hartanya sudah dijual dan digadaikan. Itu contoh yang kedua. Banyak hal kalau mau saya saksikan, banyak saya mengalami pelayanan melihat seperti itu, saudara. Banyak kalau mau saya katakan, orang-orang yang munafik yang melakukan kejahatan hancur. Tuhan kalau sudah bertindak, ya Tuhan sudah tadi. Umur tadi pertama lisut seperti dan layu seperti tumbuhan hijau. Yang kedua Tuhan bertindak. Yang ketiga apa yang dikatakan Tuhan? Yang ketiga Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dia katakan dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kita punya hak. Kita menjadi terang. Nah, kalau orang yang tadi seperti kita tadi mau marah, kalau kita nggak jadi marah, tidak tahu, udah tahu firman yang saya sampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Kita melakukan kebenaran, Tuhan akan memberi hak kepada kita. Nah, kita hidup benar saja, saudara. Tuhan akan mengasihi kita. Itu maksudnya. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Luar biasa. Kita mendapat terang, mendapat haknya. Hak kita hidup, kita biasa saja hidup. Tapi kita tetap dijaga. Hak kita diberkati khusus. Pernah ada seorang bertanya kepada saya, ikut Tuhan, kok semakin hidup saya seperti ini, semakin susah. Saya katakan ikut Tuhan bukan Anda harus jadi kaya, saya bilang. Tapi Anda mendapat berkat khusus.
Apa tuh Pak Pendeta berkat khusus? Saya katakan berkat khusus kita punya hak sebagai pewaris kerajaan sorga. Itu paling utama. Hidup ini apa sih? Semua dari kehidupan ini kita kan akan meninggal dan kita akan masuk dalam kehidupan alam baka. Pertanyaan, kita mau masuk kemana? Hak kita adalah orang yang melakukan kebenaran, kita akan menerima hak kita masuk dalam kerajaan sorga. Itu. Jadi kita nggak usah panas hati, saudara. Kita punya hak kok. Haknya itu yang diberi Tuhan, artinya bukan hak secara kekuatan kita, bukan. Maksudnya hak daripada hasil kita hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran maksud saya. Kita hidup dalam firman Tuhan, dalam hukum Tuhan. Ini ketiga. Kita punya hak ya. Waris kerajaan surga. Hak hidup. Nah ini. Hak menerima keselamatan. Banyak hak-hak kita. Banyak kalau Anda pelajari kita, banyak hak kita. Jadi Anda gak usah panas hati. Terus ada lagi tadi yang saya katakan, kok gak kaya-kaya, kalau situ kaya. Dia pergi ke gunung Kawi kok kaya. Kok saya gak malah ikut Tuhan baca Alkitab tiap hari kok gak kaya-kaya. Ya, saudara sudah salah. Ya, jangan jadikan Alkitab itu mantra. Ya ada saya tahu Alkitab itu jadi mantra bagi dia. Tapi gak kaya-kaya akhirnya. Akhirnya ditinggalkan, dirobek itu Alkitab sama dia. Ada itu. Ya, jangan saudara. Kita punya hak jauh daripada harta yang orang dunia dapatkan. Ya. Saya katakan kita punya hak. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, jawaban Tuhan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Ya, akan dilenyapkan. Tetapi orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Nah ini luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Ini jawabannya. Kita akan mewarisi negeri, saudara. Mewarisi negeri. Tadi saya katakan pewaris kerajaan surga. Dan mereka akan dilenyapkan. Ada saatnya Tuhan lenyapkan. Malah ayat 10. Karena sedikit waktu lagi. Maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Udah meninggal maksudnya, udah gak ada. Ada waktunya Tuhan, saudara. Jangan marah. Ya, jangan ini. Biarkan saja. Mereka melakukan kejahatan, tipu daya, kemunafikan. Biarkan saja. Nggak usah iri hati. Mereka sukses dan kaya raya. Biarkan saja. Ada waktunya. Tuhan akan lenyapkan. Dan kita mewarisi negeri, itu jawaban keempat. Ya, Tuhan akan bertindak. Saatnya mereka akan lenyap, mereka akan mati, dan kita mewarisi kerajaan sorga, mewarisi negeri. Itu maksudnya luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Ya, jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus yang lihat video renungan pada hari ini, bagaimana? Masih saudara iri hati, panas hati melihat orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka semakin hebat dan semakin sukses dan kaya menurut ukuran dunia? Masih mau iri hati? Jangan. Tuhan akan bertindak. Tuhan akan dilenyapkan. Mereka seperti rumput yang lisut, ya, layu. Tuhan bertindak. Ada waktunya. Ya, kita dapat hak. Tadi dikatakan yang kedua, hak. Kita dapat hak. Oh, puji Tuhan. Kita dapat hak. Boleh kasih dalam nama Yesus. Kiranya firman Tuhan hari ini memotivasi kita untuk hidup semangat. Dan kita tidak perlu lagi panas hati, iri hati melihat orang-orang seperti itu. Biarlah kita tenang, setia di hadapan Tuhan. Dan kita punya hak. Terang kebenaran ada. Dan kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.